Bab 71. Sore harinya, David mendaftarkan sebuah perusahaan bernama Islik International Investment Limited Company. Pearl adalah manajer umum, dan Golden Leaf Hotel adalah anak perusahaannya. Namun, itu masih cangkang belaka. Dia perlu menunggu Pearl untuk mempekerjakan berbagai talenta untuk memperluas perusahaan. Hari berikutnya, ketika David tiba di Golden Leaf Hotel, dia menemukan Sam dan keluarganya bersembunyi di sudut tempat parkir di luar ruangan. Benar saja, mereka tidak menyerah. David mengabaikan mereka dan langsung masuk ke hotel. Pagi berlalu perlahan. David menerima bingkisan di tengah hari. Itu adalah lencana tingkat tinggi dari markas SCC. Itu disebut lencana, tetapi sebenarnya itu adalah cincin dengan logo SCC di atasnya. Tepat ketika David hendak pergi, dia menerima panggilan telepon yang tidak terduga. Itu dari sahabat Sarah, Sophie. Dia memberitahu David bahwa Sarah tiba-tiba pingsan dan sekarang berada di rumah sakit. David tercengang saat menerima telepon itu. Apa secara samar-samar Sarah denganku? Dia mencampakkanku. Bukankah seharusnya kau menelepon Leo? David mencoba mengabaikannya. Namun, dia masih belum bisa meyakinkan dirinya sendiri setelah dia berjanji. Aku akan pergi saja. Bagaimanapun, itu adalah 4 tahun dalam hidup saya. Anggap saja sebagai penutup. Dia pergi ke rumah sakit yang Sophie ceritakan padanya dan membeli beberapa buah di sepanjang jalan. Mengemudikan Bugatti Veyron edisi terbatas untuk membeli buah-buahan secara alami menyebabkan kegemparan. Berdirinya buah-buahan begitu ramai sementara pemiliknya senang, tentu saja. Mereka segera menjual apa yang biasanya mereka jual dalam sehari. Karena itu, David membeli banyak buah hari ini. Dia sedang berjalan melewati lorong rumah sakit ketika dia tiba-tiba mendengar dua suara datang dari ruang konsultasi. Dokter, maukah Anda membantu ibu saya? Saya mohon maaf. Oh, Pak, rumah sakit kami bukan amal. Bagaimana kami bisa memperlakukan Anda jika Anda tidak punya uang? Lakukan dia dulu. Aku akan datang dengan uang. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, Pak. Ibumu sangat sakit. Ini adalah pengambilan gambar yang panjang bahkan setelah menjalani operasi di rumah sakit kami. Mengapa Anda tidak mencari rumah sakit dengan peralatan medis yang lebih canggih? Anda akan memiliki peluang sukses yang lebih baik dengan cara itu. Petik 2. Dokter, berapa lama ibu saya harus hidup? Tanpa operasi, dia harus memiliki 3 bulan lagi untuk hidup. Jika operasinya berhasil, dia bisa hidup selama 1 dekade atau lebih. Tapi dia mungkin tidak punya waktu 3 bulan untuk hidup jika gagal. David melirik dengan santai sambil berjalan melewati ruang konsultasi. Seorang pria berusia 30-an memohon kepada seorang dokter berusia 50-an untuk menyelamatkan ibunya. Daud mengabaikannya. Hal seperti ini terjadi setiap hari. Kerja keras seumur hidup akan hilang setelah penyakit serius. Dia memasuki bangsal yang Sophie katakan sebelumnya. Sophie sedang duduk di samping kasur rumah sakit saat Sarah terbaring di kasur sementara seorang dokter memeriksanya. David masuk dan meletakkan buah-buahan di kursi. Kegembiraan terpancar di wajah Sarah yang pucat ketika dia melihat David berjalan masuk. Dia tahu Sophie pasti memberitahu David. David berdiri di sana dan tidak bergerak. Ketika dokter selesai memeriksa, mereka berbalik dan melihat David tepat di belakang mereka. Kamu pasti pacar pasien. Aku tidak percaya kalian anak muda. Pasien sudah hamil 3 minggu, dan dia lemah. Akan buruk bagi bayi jika ini terus berlanjut. Jika Anda tidak menginginkan bayinya, Anda hanya dapat melakukan operasi setelah dia menjadi lebih kuat. Hamil. David merasakan denungan di kepalanya dan merobek rasa sakit di hatinya setelah mendengar kata-kata dokter. 4 tahun. Selama 4 tahun penuh, dia telah membawakan makanan untuk Sarah di bawah gedung asramanya siang dan malam, hujan atau cerah. Dia telah bekerja banyak pekerjaan paruh waktu hanya untuk merasa senang bahwa dia bisa membelikan Sarah hadiah setelah mendapatkan bayarannya. Mereka memiliki banyak waktu baik dan buruk bersama. Mereka telah memikirkan masa depan di mana mereka akan menikah dan memiliki anak yang manis. Namun, dia tidak pernah berpikir mereka akan berakhir seperti ini. Dia bersama Sarah selama 4 tahun dan tidak pernah menyentuhnya di luar kehendaknya.
Dia tidak percaya dia hamil tepat setelah dia mulai berkencan dengan orang lain. Betapa ironisnya. Apakah hubungan 4 tahun benar-benar murah? Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tas L brand baru. David menarik napas dalam-dalam dan berkata, begitu. Terima kasih dokter. Harapan kecil Sarah yang tersisa hilang setelah dokter memberitahu David bahwa dia hamil. Wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat. Dia membuka mulutnya untuk mencoba mengatakan sesuatu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sophie tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Melihat sahabatnya menangis setiap hari, dia ingin membantu mendapatkan kembali David. Dia tahu David masih mencintai Sarah. Dia menyaksikan semua saat-saat penuh kasih mereka bersama. Namun, ini bukan yang dia prediksi. Sesaat kemudian, dokter pergi dan bangsal menyukainya. Akhirnya, Sarah memecah keheningan dengan berkata, David, maafkan aku. Tidak ada yang perlu disesali. Setiap orang berhak memilih. Karena Anda telah memilih jalan ini, saya harap Anda beruntung. David, maafkan aku. Jika saya tidak begitu sombong dan menerima hadiah Leo, saya akan bisa menolak undangan Leo ke pestanya, dan saya tidak akan terlalu mabuk sehingga dia bisa memanfaatkan saya. Sudah terlambat ketika saya bangun keesokan harinya, isak Sarah. Anehnya, penjelasan Sarah sama sekali tidak menggugah hati David. Dia pikir dia akan marah dan pergi ke Leo untuk membalas dendam, tetapi dia tidak melakukannya. Apakah dia benar-benar baru saja mabuk? Mungkin ada alasan lain. Itu karena ini terjadi pada sepupunya Lily tempo hari. Jika Sarah sudah bertekad, apakah Leo akan mendapat kesempatan? Pada akhirnya, hubungan 4 tahun mereka tidak cukup kuat. Sarah sudah punya ide seperti itu, jadi akan ada orang lain bahkan jika itu bukan Leo. Karena kamu baik-baik saja, aku harus pergi. David tidak ingin tinggal. Dia ingin pergi. Sarah membeku. Reaksi David tidak seperti yang dia harapkan. Dia tidak marah pada Leo, dan dia tidak merasa kasihan padanya. Hanya ada ketenangan. Setelah mengenal David selama 4 tahun, dia seharusnya tidak bereaksi seperti ini. Dia menyadari dia tidak mengerti David sama sekali. David berjalan keluar dari bangsal. Dia berkata pada dirinya sendiri, selamat tinggal, Sarah. Dengan itu, ia menemukan penutupan untuk keseluruhannya selama 4 tahun. Sarah akan berada di masa lalu mulai sekarang. Tidak dapat menahannya lagi, isak tangis Sarah datang dari bangsal. Namun, dia tidak lagi yakin dengan itu. Bab 72. David mengambil beberapa napas dalam-dalam setelah keluar dari rumah sakit. Semuanya sudah berakhir. Saat David melepaskan segalanya, dia merasa lebih santai dari sebelumnya. Dia keluar dari gerbang rumah sakit. Maling, hentikan pencurinya. Sebuah suara terdengar di telinga David. David segera menepikan mobilnya. Ketika dia turun dari mobil, dia melihat seorang pemuda tidak jauh berlari ke arahnya dengan dompet di tangannya. Seorang wanita berusia 30-an mengikuti dari jauh di belakang. Pergi, pergi, kamu mau mati. Pria muda itu berteriak dan memberi isyarat dengan belati yang dia pegang di tangannya yang lain saat dia berlari. David ingin menguji dirinya sendiri setelah mengupgrade tubuhnya hingga batas maksimal. Tepat ketika dia akan memulai, dia tiba-tiba merasakan sosok gelap lewat. Itu sangat cepat. Ketika David melihat pencuri itu, dia melihat bahwa dia sudah dijepit ke tanah dengan satu tangan. Pencuri itu tergeletak di tanah dan meronta-ronta, tetapi dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari tangan besar yang seperti tang besi itu. Seorang profesional. Itu harus profesional. Itulah kesan pertama David. Pikiran David telah mencapai puncaknya sekarang, dan keenam inderanya sangat tajam. Ketika pria itu melewatinya lebih awal, dia bisa merasakan aura intens mengalir keluar dari tubuh pria itu. David melihat lebih dekat. Bukankah ini pria yang memohon kepada dokter untuk menyelamatkan ibunya di rumah sakit? Paul Shaw berjalan keluar dari rumah sakit dengan penuh kecemasan. Penyakit ibunya sangat serius, dan dia membutuhkan banyak uang untuk bisa menyembuhkannya. Namun, dia tidak punya uang. Dia telah bekerja di luar negeri sebagai tentara bayaran selama bertahun-tahun.
Dia telah menghasilkan banyak uang dan akan segera dapat kembali ke rumah untuk memberikan kehidupan yang baik bagi keluarganya. Namun, ketika mereka akan menyelesaikan kesepakatan terakhir mereka, mereka diserang oleh pihak yang tidak dikenal ketika mereka melindungi seorang pejabat negara kecil yang sedang berpidato di luar. Hanya 3 dari 12 dari mereka yang selamat. Setelah kembali ke negara asal mereka, ketiganya memutuskan untuk memberikan semua uang mereka kepada keluarga saudara ipar mereka, yang terpaksa tinggal di negeri asing selamanya. Ini karena mereka setidaknya telah kembali hidup-hidup, sementara saudara-saudara mereka, yang telah melalui suka dan duka bersama mereka selama bertahun-tahun, ditinggalkan selamanya di negeri asing. Dia tidak menyangka kesehatan ibunya memburuk begitu cepat. Dia akan melewatkan masa perawatan terbaik jika dia menunda operasi, tetapi dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang begitu cepat? Ada pepatah di mana bahkan 1 sen pun dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi seorang pahlawan, apalagi begitu banyak uang. Apa yang bisa dia lakukan? Dia telah pergi ke luar negeri selama bertahun-tahun. Sahabat terbaiknya adalah 2 orang yang kembali hidup-hidup bersamanya. Namun, mereka berasal dari keluarga miskin seperti dirinya. Kalau tidak, tidak ada yang akan pergi ke luar negeri untuk mempertaruhkan hidup mereka demi uang. Mereka tidak memiliki 1 sen pun pada diri mereka sendiri pada saat mereka kembali. Mereka harus berjuang untuk mencari nafkah sekarang. Meminta bantuan mereka hanya akan menjadi setetes dalam ember. Begitu dia berjalan keluar dari rumah sakit, dia mendengar seseorang berteriak tentang menghentikan pencuri. Karena itu, dia secara naluriah bergegas dan menaklukkan pencuri itu. Dia menekan pencuri itu ke tanah dengan 1 tangan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berhasil. Wanita yang menjadi korban segera menyusul mereka dan mengambil dompet curian dari Paul. "Terima kasih Pak." Wanita itu langsung berterima kasih padanya. "Jangan sebutkan itu. Cepat dan panggil polisi," jawab Paulus. "Oke, ya. Wanita itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Beberapa menit kemudian, polisi datang dan membawa pencuri itu pergi. Wanita itu berulang kali berterima kasih kepada Paul dan mengeluarkan banyak uang dari dompetnya untuk berterima kasih padanya. Namun, dia menolak. Dia tidak menangkap pencuri untuk uang. Bahkan jika dia membutuhkannya, dia tidak bisa menerimanya. Tepat saat dia hendak pergi, sesosok-sosok menghalangi jalannya. Jika dia pergi ke kiri, sosok itu akan menghalanginya di kiri, dan jika dia pergi ke kanan, sosok itu akan menghalangi dia di sebelah kanan. Ini diulang beberapa kali sebelum dia menyadari bahwa orang itu telah melakukannya dengan sengaja. "Apa artinya ini, Bung?" Paul bertanya sambil menatap David. "Tuan, mengapa kita tidak pergi ke suatu tempat dan berbicara?" tanya David. "Kurasa kita tidak saling mengenal. Aku bisa membayar untuk menyelamatkan ibumu. Jangan salah paham, saya mengunjungi seorang teman di rumah sakit ketika saya melihat Anda memohon kepada dokter." Petik 2. Paul memperhatikan David dengan cermat. Setelah bertahun-tahun di ambang hidup dan mati, dia bisa merasakan sedikit ancaman dari David. Dia bertanya-tanya bagaimana pemuda itu melakukannya. Lagi pula, ada sangat sedikit orang yang mengancamnya bahkan di lingkaran tentara bayaran di luar negeri. Mereka segera menemukan taman di dekatnya. Karena masih pagi, tidak banyak orang di taman. "Siapa namamu, Tuan?" tanya David. "Namaku Paul Shaw." Shaw, aku tahu kamu sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan ibumu sekarang. Saya bisa mendapatkan rumah sakit terbaik, peralatan terbaik, dan obat terbaik untuk ibumu. Tetapi apapun yang terjadi, Anda harus melayani saya selama 10 tahun. Bagaimana menurutmu? Paulus memandang Daud. Tidak mau terlihat lemah, David juga menatap Paul. Beberapa saat kemudian, Paul berkata, "Oke. Tapi aku hanya bertanggung jawab atas keselamatanmu. Aku tidak akan membantumu melakukan sesuatu yang ilegal." "Sepakat." David mengulurkan tangannya. Paul mengulurkan tangannya juga. Tangan mereka saling bertautan. Mereka menciptakan legenda. Bab 73. Shaw, nama saya David Liddell. Anda bisa memanggil saya Tuan Liddell. Liddell, jangan panggil aku Tuan Shaw. Panggil saja aku Paulus. Oke,
Paulus, saya ingin menguji keterampilan saya dengan Anda. Petik 2. David sudah lama ingin menguji kemampuannya. Sejak tubuh dan pikirannya mencapai puncaknya, David tidak hanya merasakan 6 indera yang jauh lebih kuat tetapi juga kekuatan yang tak habis-habisnya di tubuhnya. Liddell, silakan mulai, kata Paulus. Dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemuda yang dapat menimbulkan sedikit ancaman baginya. Kedua pria itu berdiri terpisah lebih dari 10 meter. David tidak memiliki keterampilan. Yang dia miliki hanyalah indera yang tajam dan kekuatan ledakan di dalam tubuhnya. Dia mencoba memobilisasi kekuatan di tubuhnya dan membiarkannya memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, David memancarkan aura Tyrannosaurus Rex kuno. Paul merasakan tekanan yang kuat. Selain merasa terkejut, dia juga memancarkan aura berdarah yang terbentuk dari pengembaraan di tepi hidup dan mati selama bertahun-tahun. David menendang keras dengan kakinya dan tubuhnya langsung menembak Paul saat dia meninjunya. Mereka hanya menguji kemampuan satu sama lain, dan David tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan dirinya, jadi dia hanya menggunakan setengah dari kekuatan dalam pukulannya. Paul merasakan gelombang tekanan ketika David mengaktifkannya. Dia terkejut dan menemukan bahwa David sudah meninju dia. Dia segera mengepalkan tangannya dan melipatnya di depan dadanya untuk memblokir pukulan David. Wah! David menjatuhkan Paul sejauh 7 atau 8 meter sebelum berhenti. David berhenti di tempat Paul berdiri sebelumnya, memutar dan menggoyangkan tangan dengan kondisi yang sakit. Paul melihat lengan yang merah dan bengkak, wajahnya penuh kejutan. David lebih kuat dari yang dia bayangkan. David awalnya sedikit menakutkan, tetapi dia tidak berpikir serius. Bagaimanapun, David masih sangat muda. Dia tampak seperti baru berusia 20 tahun. Bahkan jika dia telah berlatih sejak dia masih kecil, dia bukan tandingan seseorang yang telah berada di medan perang seperti dia selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit memandang rendah David. Namun, David meninjunya sejauh 7 atau 8 meter sekarang, dan lengannya menjadi sedikit merah dan bengkak. Dia telah meremehkan David. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa David hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya jika dia melakukannya. Paul, apa pendapatmu tentang pukulanku? Tanya David sambil menjabat tangan yang masih sakit. Liddell, kau orang pertama yang pernah kutemui di usiamu terbaik ini. Anda sangat kuat di usia yang begitu muda, saya terkesan. Petik 2. Orang pertama seusiaku. Jadi, pernahkah Anda melihat seseorang yang lebih baik dari saya, hanya lebih tua? David sedikit tidak puas dengan komentar Paul. Saya sudah meningkatkan tubuh dan pikiran secara maksimal. Apakah ada orang lain yang lebih baik dari saya? Apakah itu berarti saya tidak bisa mengalahkan mereka? 1. Aku tidak bisa tak terpecahkan bahkan setelah aku curang. Sepertinya aku perlu mempelajari sistemnya. Paul, ayo pergi. Ayo bantu ibumu pindah ke rumah sakit lain dan selesaikan operasi lebih awal sehingga kamu bisa berada di sisiku tanpa khawatir. Terima kasih, Tuan Liddell, kata Paulus dengan penuh semangat. David bertanya di grup diskusi SCC Provinsi Sungai Selatan apakah ada yang tahu manajemen puncak rumah sakit Champion. Tak lama kemudian, seseorang menjawab. Seorang pria bernama Charles Luther menambahkan David dan memberikan nomor telepon untuk berbicara dengan direktur rumah sakit Champion. David menelepon dan menjelaskan tujuannya. Pesta lain sopan dan ramah. Mereka memberitahu David bahwa pasien dapat pindah kapan saja, dan mereka akan mengatur konsultasi dengan spesialis sesegera mungkin. Ketika David, Paul, dan ibunya tiba di rumah sakit Champion pada suatu hari, lebih dari tim spesialis sudah menunggu di pintu masuk. Anda pasti Tuan Liddell. Halo, saya Tom Lake, Direktur Rumah Sakit Champion. Selamat datang di rumah sakit kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan pasien. Terima kasih kalau begitu, dokter. Lake, kamu terlalu baik, Tuan Liddell. Itu tugas kita. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian pemeriksaan pada Ibu Paul oleh tim yang terdiri lebih dari spesialis. Kesimpulannya adalah mereka harus mengoperasi secepat mungkin untuk mencegah penyakitnya memburuk,
dan setiap hari yang berlalu meningkatkan risiko operasi. Oleh karena itu, rumah sakit mengatur operasi untuk Ibu Paul keesokan harinya. RS juara premium bangsal. Paul, apakah rumah sakit yang bagus itu menghabiskan banyak uang? Tapi, jangan khawatir, saya telah memecahkan masalah tentang uang. Anda hanya harus fokus untuk menjadi lebih baik dalam damai. Petik 2. Saya tidak ingin menyembuhkan penyakit saya lagi. Simpan uang untuk mendapatkan istri. Anda sudah berusia lebih dari 30 tahun dan bahkan belum memiliki istri. Lihatlah anak laki-laki di sebelah yang tumbuh bersama Anda. Putranya akan masuk SMP. Cepat sembuh. Dan aku akan mendapatkan seorang istri untuk melahirkanmu cucu yang sehat, oke? Oke. Pastikan Anda menjaga kata-kata Anda. Saya telah menantikan cucu-cucu sepanjang hidup saya. Paul melangkah keluar dari bangsal dan menyeka matanya yang basah. Orang yang paling dia lakukan salah adalah orang tuanya. Dia tidak akan membiarkan ibunya meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Bab 74. Ibu Paul menjalani operasi yang sukses pada hari berikutnya. Operasi dilakukan oleh profesor medis terkemuka di Provinsi South River, dan rumah sakit telah mengirim 2 perawat senior untuk merawatnya. Setelah ini, David memberi Paul Benz G-Class miliknya, dan Paul mulai bekerja. Dia melindungi Daud secara rahasia. Pada saat yang sama, Sam dan keluarganya terbelah 2. Billy dan Maggie menunggu di luar hotel sementara Sam menunggu di pintu masuk South River International Residence. Sepertinya mereka tidak mau pergi begitu saja. Tanpa dukungan keuangan Pearl, mereka tidak yakin akan masa depan mereka. David mengabaikan mereka untuk melihat berapa lama mereka bisa melanjutkan. Setidaknya, itu akan memberi pelajaran yang tak terlupakan bagi mereka. Ada juga kabar baik dari Pearl. Di bawah godaan sejumlah besar uang, sudah ada orang yang tertarik dengan Islik International, dan dia berhubungan dengan mereka. Sebagai perusahaan investasi, Islik International pertama-tama akan merekrut tim pengacara yang kuat, ahli negosiasi, dan tim evaluasi. David menyuruh Pearl untuk konstruksi dan tidak masalah jika dia menghabiskan lebih banyak uang. Mereka akan segera bekerja dengan Andy, dan David berharap para rekrutan itu bisa membantu. Malam, pusat hiburan Golden Sands River City Fuller. Madison membawa Patrick ke sini untuk reuni kelasnya. Pesta hari ini dihadiri oleh orang-orang yang tinggal di sekolah selama liburan. Beberapa dari mereka yang pulang lebih awal, hadir. Namun, Taraf tidak setuju dengan mereka. Dia punya beberapa masalah di rumah, jadi dia mungkin mengambil cuti beberapa hari. Madison membawa Patrick bersamanya karena dia orang kaya dan memiliki ketampanan yang cukup bagus. Dia adalah tipikal pria kaya yang tinggi dan tampan, jadi Madison ingin pamer. Memasuki sebuah ruangan pribadi yang besar, mereka menemukan bahwa sudah ada sekitar 20 atau 30 orang muda di dalamnya, baik pria maupun wanita. Pria dan wanita muda ini memiliki ketampanan. Bagaimanapun, mereka berasal dari Departemen Pekerjaan SRMU. Tidak ada yang akan belajar untuk bertindak jika mereka tidak memiliki ketampanan. Kedatangan Madison dan Patrick menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun, Madison adalah salah satu orang yang menonjol di kelasnya. Madison, siapa ini? Apakah kamu tidak akan memperkenalkan kami? Seorang teman sekelas bertanya. Madison berkata, ini pacarku, Patrick Reed. Dia belajar di SRU. Keluarganya menjalankan bisnis kecil dengan aset hanya puluhan juta. Wow, Madison, saya tidak percaya Anda menemukan kui tinggi dan kaya dengan ketampanan. Saya sangat iri pada Anda. Madi, saya tidak percaya Anda pergi ke depan kami tanpa mengucapkan kata pun. Petik 2. Anda beruntung. Anda dapat menetap dan menikah kaya setelah lulus. Kami masih harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Suara-suara di sekeliling iri. Madison merasa seperti berada di awan 9. Dia senang dicemburui. Halo, nama saya Patrick Reed. Aku pacar Madi. Terima kasih telah merawat Madi. Saya ingin bersulang, kata Patrick sambil mengambil bir dari meja dan menenggaknya. Apa yang dilakukan Patrick mendapat banyak pujian dari para gadis. Anak-anak itu sedikit kesal dengan Patrick.
Akan aneh karena merasa senang mengetahui bahwa seseorang dari sekolah lain telah mencuri gadis cantik di kelas. Setelah perkenalan singkat, semua orang melanjutkan bernyanyi dan menari. Bagaimana rasanya pergi ke klub bersama siswa SRMU? Patrick tahu bagaimana rasanya sekarang. Itu hanya pesta kecil. Semua orang begitu ekspresif, menyanyi dan menari. Patrick tidak punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Patrick ingin naik ke sana dan berteriak, tapi takut mempermalukan dirinya sendiri. Karena Patrick bukan tandingan para profesional ini, dia hanya bisa duduk di sofa dan menonton. Untungnya, Madison ada di sana untuknya. Setelah beberapa saat, Madison bangkit dan pergi ke kamar mandi. Patrick duduk di sofa dan mengepalkan tangan untuk calon bintang. Sekitar 10 menit kemudian, Madison berguling ke kamar pribadi, meraih Patrick, dan berkata, "Pat, ayo pergi." "Apa yang terjadi, Madi?" tanya Patrick. Dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan Madison. "Buru-buru, kita akan bicara setelah kita keluar." Madison berkata dengan tergesa-gesa. Baik, mereka hendak meninggalkan kamar pribadi. Pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka, dan kepadatan pria berpakaian hitam masuk. Klik, lampu di ruang pribadi kemudian dinyalakan. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat sekelompok tamu yang tidak diundang. "Sial, siapa yang memukulku tadi?" Seorang pria botak datang dan bertanya. Pria itu berusia 30-an. Dia gemuk, bertelanjang dada, dan dipenuhi beberapa tato aneh. Ruangan itu sunyi. Tidak ada yang berbicara. Semua orang terkejut. Lagi pula, mereka hanya siswa, dan pria itu sepertinya bukan seseorang yang harus kamu ajak main-main. Pria botak itu segera melihat Madison dan Patrick, bersiap untuk pergi. Dia berjalan beberapa langkah ke arah mereka dan menarik rambut panjang Madison. Madison menjerit dan ditarik ke dalam pelukan pria botak itu. "Kau memukulku, bukan? Persetan kamu. Ini pertama kali seseorang menamparkan wajahku. Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Pria botak itu berbisik ke telinga Madison. Patrick juga terkejut melihat pria botak itu menarik-narik rambut Madison tetapi dengan cepat sadar dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Biarkan Madi pergi, atau aku akan memanggil polisi." Patrick berkata sambil mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Namun, seorang pria berpakaian hitam menendangnya ke sofa sebelum dia bisa menelepon. Dia terkesiap sambil memegangi kelam sementara ponselnya ditendang ke kerumunan siswa. Beberapa gadis pemalu berteriak. Yang lain juga takut. Persetan. Bab 75. Pria botak itu menjambak rambut Madison saat dia melihat orang lain di kamar pribadi dan bertanya, "Apakah kalian bersama?" "Gadis kecil ini baru saja menamparkan wajahku. Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" "Kamu menyentuhku dulu," Madison berkata sambil menangis. "Suatu tempat yang hangat untuk menyentuhmu. Tahukah Anda bahwa banyak gadis menginginkan saya, Harry, untuk menyentuh mereka, tetapi saya tidak tertarik." Tidak ada seorang pun di ruang pribadi yang berani berbicara. Namun, seorang mahasiswi yang bersembunyi di belakang kepadatan diam-diam mengambil ponsel Patrick. Kemudian dia mengetik beberapa kata, "Bahaya di kamar pribadi Fuller Golden Sands nomor 47, dan secara acak mengirimkannya ke seseorang. Kemudian dia diam-diam melemparkan telepon ke posisi semula. Patrick sedikit sadar. Melihat pria botak itu, dia berkata, "Harry, kan? Saya minta maaf atas nama Madi. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk melepaskannya? Penetapan harga Anda." Dia sekarang memiliki pandangan yang jelas tentang masalah tersebut. Meskipun ada banyak orang di pihak mereka, kebanyakan dari mereka adalah wanita. Jika mereka bertarung, pihak mereka akan dirugikan. Selain itu, diragukan apakah ada orang selain dia yang berani bertarung. Mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. "Apakah kamu pacar gadis ini?" Pria botak itu bertanya. "Ya," jawab Patrick. "Oke. Sepertinya kamu pintar. Beri kami $1 juta, dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kamu bisa membiarkanku bersenang-senang dengan gadis ini karena dia juga cantik." "Hahaha," kata pria botak itu dan tertawa. "Menepuk. Selamatkan aku." Madison berteriak sambil menangis.
Pria botak itu menarik rambutnya, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia terus memanfaatkannya. Harry, $1 juta terlalu banyak. Kami hanya siswa. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Saya akan membayar $100.000 jika Anda membiarkan Maddie pergi. $100.000. Apakah Anda pikir kami pengemis sialan? Pria botak itu bertanya sambil membuka matanya dan menatap Patrick. Hanya itu yang aku punya. Saya harap Anda bisa menjadi orang yang lebih besar dan menyelamatkan kami. Patrick hanya punya $100.000. Dia anak orang kaya, tapi orang tuanya di bisnis kerajaan. Dia adalah pemboros besar, jadi dia tidak bisa menghemat uang. $100.000 adalah uang sakunya bulan depan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan Madison terlebih dahulu. $100.000 saat itu. Transfer dulu uangnya, kata pria botak itu. Dia tidak berharap siswa saat ini menjadi begitu kaya. Dia hanya dengan santai meminta $1 juta, berpikir itu akan cukup baik untuk mendapatkan $10.000 atau lebih. Dia tidak berharap dia memberi $100.000. Itu cukup uang untuk memungkinkan dia berbelanja secara royal untuk sementara waktu. Patrick merasa lega ketika pria botak itu setuju. Itu hanya $100.000, dan dia hanya bisa membuat alasan dan meminta lebih banyak uang kepada orang tuanya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan jika mereka menolaknya. Ketika Patrick hendak mengangkat teleponnya dan melakukan transfer, dia mendengar Madison berteriak. Ah, bajingan, berhenti. Patrick menoleh, tetapi pemandangan itu membuat Patrick sangat marah sehingga dia pergi dengan tawaran anggur dan menabrakkannya ke kepala pria botak itu. Ternyata pria botak itu menarik rambut Madison dengan satu tangan dan sentuhan tubuhnya dengan tangan lainnya ketika Patrick pergi untuk mengambil ponselnya. Kepala pria botak itu berlumuran darah akibat pukulan itu. Dia melepaskan Madison dan berteriak sambil memegangi kepalanya. Beberapa pria berbaju hitam bereaksi cepat, mendekat, dan menjepit Patrick. Para mahasiswa SRMU begitu ketakutan hingga tidak berani bergerak. Mereka belum pernah mengalami hal seperti itu. Madison juga terkejut. Dia bertekad untuk berani Patrick. Melihat Patrick dijepit ke tanah oleh beberapa pria berbaju hitam sehingga dia tidak bisa bergerak, dia ingin membantu tetapi ditangkap oleh pria botak yang telah sadar kembali. Pria botak itu tampak menakutkan pada saat itu. Dia memiliki darah mengalir di wajahnya dan tampak menakutkan. Wah, kamu benar-benar berani. Aku, Harry, sudah lama berada di River City, tapi kau orang pertama yang memukul kepalaku. Bagaimana saya harus menghadapi orang lain di masa depan jika saya tidak memberi Anda pelajaran? Angkat kepalanya untukku. Anda benci ketika pacar Anda diganggu, bukan? Buka matamu dan lihat bagaimana aku menggigitnya. Seorang pria berpakaian hitam menjambak rambut Patrick dan menariknya ke arah pria botak itu. Pria botak itu memeluk Madison dan mulai meraba-rabanya. Madison berjuang, tetapi pria botak itu menamparkan wajahnya dan membuatnya pusing. Dia tidak berani melawan lagi dan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Berhenti, berhenti. Aku akan membayarmu $1 juta. Patrick sangat terpukul dan berjuang untuk bangkit dari apa yang dilihatnya, tetapi orang-orang berbaju hitam yang menjepitnya mencegahnya bergerak. Dia hanya bisa melihat pria botak itu menghina Madison. Pria botak itu mengabaikan Patrick dan terus meraba-raba dan mencium Madison. Ketika dia bertemu Madison di kamar kecil sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraba-raba dia di bawah pengaruh alkohol. Dia sering melakukan ini di masa lalu, dan dengan status Harry, mereka yang diraba-raba hanya bisa menelan harga diri mereka dan menanggungnya. Namun, Madison menamparkan wajahnya hari ini. Itu sebabnya dia mengikuti Madison ke sini bersama anak buahnya. Pria botak itu mencoba mencium Madison di bibir merahnya ketika dia melihat bagaimana wanita cantik itu menjadi patuh setelah dia diberi pelajaran. Bab 76. David setengah berbaring di sofa sambil memainkan ponselnya. Dia menerima pesan teks tiba-tiba. Pada pemeriksaan lebih dekat, itu dari Patrick. Dia mengetuk pesan itu terbuka, dan itu menulis. Patrick, bahaya di kamar pribadi Fuller Golden Sands nomor 47. David melompat berdiri. Patrick tidak akan mengiriminya pesan seperti itu tanpa alasan.
Dia ingin meneleponnya dan bertanya. Namun, setelah dipikir-pikir, itu pasti bukan saat yang tepat bagi Patrick sejak dia mengirim SMS ini. Oleh karena itu, dia memanggil Paul dan menyuruhnya segera keluar. David memulai turun dan pergi ke Fuller Golden Sands. Dia bertemu dengan Paul di jalan. Bersama-sama mereka bergegas. Segera mereka tiba di Fuller Golden Sands, di mana seorang pelayan membawa mereka ke kamar pribadi nomor 47. David mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang pria botak dengan darah di kepalanya meraba-raba seorang wanita. Patrick dijepit ke tanah oleh beberapa pria berpakaian hitam, salah satunya menarik kepalanya ke atas dengan menjambak rambutnya. Mata Patrick mengedipkan pria botak dengan mata merah. Ada 20 atau 30 pria dan wanita muda lainnya di sudut ruangan pribadi. David masuk dan mengejutkan semua orang di kamar pribadi. Pria botak itu juga berhenti meraba-raba Madison, menatap David, dan berteriak, "Siapa kamu? Apakah Anda tahu di mana Anda berada? Beraninya kau menerobos masuk." David kemudian menyadari bahwa wanita yang dilecehkan secara seksual adalah pacar Patrick, Madison. Pria ini pasti seorang psikopat untuk menghina pacar Patrick dan membuat Patrick menonton. Alih-alih menjawab pria botak itu, David berkata, "Paul, dia milikmu." "Ya, Tuan Liddell," jawab Paulus. Kemudian, dia melangkah maju. Cek kamu. Anda menanyakan masalah. Dapatkan dia." Pria botak itu berteriak dan melakukan paksaan dengan pemberian anggur yang dia ambil dengan santai. Wah, begitu pria botak itu menyentuh Paul, tubuhnya terbang mundur beberapa meter sebelum dia bisa mengangkat botolnya. Dari sana, dia berbaring di tanah sambil berteriak dan berputar guling. Dalam waktu kurang dari setengah menit, 7 atau 8 pria berbaju hitam dan pria botak di kamar pribadi semuanya berada di tanah, menjerit-jerit seperti neraka. Dengan orang-orang berpakaian hitam menyingkir, Patrick bangkit, melepas kemejanya, dan menutupi Madison dengan itu. David berjalan mendekati Patrick, menepuk pundaknya, dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja, Pat?" "Saya baik-baik saja. Terima kasih, Dave. Semoga kamu baik-baik saja." David berjalan mendekati pria botak itu, menginjaknya, berjongkok, dan berkata, "Beraninya kau memukul temanku dan melecehkan pacarnya. Baldi, apa yang harus kita lakukan tentang ini?" Dengan David menginjak wajahnya, pria botak itu memintanya, "Pang, kau sudah mati. Aku beritahu Anda. Saya dengan Tuan Camden. Sekarang setelah kau menyentuhku, tidak ada lagi tempatmu, kau di River City." Oh, betapa sombongnya. Lalu aku ingin melihat siapa Tuan Camden ini. Bangun dan panggil dia untuk datang. David melepaskan pria botak itu setelah mengatakan itu. Pria botak itu segera bangkit dan menatap Paul yang berada di belakang David. Dia sedikit takut karena pria itu begitu kuat. "Buru-buru," kata Daud. Pria botak itu gemetar ketika dia mengeluarkan teleponnya dan melakukan panggilan. Pria botak itu memberi tahu pria di telepon bahwa seseorang menyebabkan masalah di Fuller Golden Sands dan bahwa dia telah berdetak. Dia juga menyuruh mereka untuk membawa seseorang karena pembuatnya kuat. David tidak peduli jika pria botak itu berbohong selama mereka muncul. "Anak laki-laki, Tuan Camden akan segera datang, dan kamu akan mati." Pria botak itu yakin bahwa Tuan Camden akan segera datang dan mulai berani lagi. "Kami belum tahu siapa yang akan mati. Ayo, kita tunggu di lobi." David turun ke lobi setelah mengatakan itu. Paul menyeret pria botak itu ke bawah. David duduk di tengah lobi Fuller Golden Sands Entertainment Center, dengan pria botak di bawah kakinya dan Paul berdiri di belakangnya. Di sekitar mereka, penjaga keamanan terjatuh ke tanah. Manajer Fuller Golden Sands, yang juga berada di antara kerumunan, menyaksikan dengan kaget Paul yang berdiri di belakang David. Dia begitu kuat sehingga lebih dari menjaga keamanan runtuh satu persatu dan tidak bisa bangun. Banyak orang menonton mereka di lobi, bahkan 20 atau 30 orang dari SRMU ada di sini, dengan Patrick dan Madison di antara mereka. Semua orang menatap David dengan rasa ingin tahu. David mengenakan cincin keanggotaan tingkat tinggi SCC di leher. Dengan tiernya,
dia memanggil semua anggota SCC di River City untuk datang ke Fuller Golden Sands. Ini adalah sesuatu yang eksklusif untuk anggota tingkat tinggi. Baik anggota menengah maupun junior tidak memiliki hak untuk menolak, hanya mereka yang juga merupakan anggota tingkat tinggi. Tidak ada yang mencoba melihat seberapa besar dampak yang bisa dihasilkan ketika semua anggota River City SCC berkumpul sebelumnya. Tidak ada yang tahu apakah Tuan Camden bisa menahannya. Bab 77. Nama asli Six Camden adalah Seth Camden. Dia membuat nama untuk dirinya sendiri di River City dengan Iron Fist-nya lebih dari 1 dekade lalu. Dia memiliki 6 jari di tangan kirinya, jadi dia dijuluki 6. Seiring berjalannya waktu, Six menjadi semakin terkenal. Dia hampir mengintegrasikan pasukan bawah tanah River City dengan tinju besinya. Orang-orang mulai menemukan Tuan Camden setiap kali mereka melihatnya. Mereka perlahan-lahan melupakan nama Six, dan tidak banyak orang di River City yang berani memanggil Six dengan namanya. Hari ini, Six mendapat telepon dari anteknya, Harry, meminta untuk membawa anak buahnya ke Fuller Golden Sands karena seseorang menyebabkan masalah di sana. Beraninya seseorang menyebabkan masalah di wilayahku. Dan mereka bahkan memukuli Harry. Orang ini pasti baru di River City. Harry mungkin bukan tangannya, tetapi Harry membawa pria bersamanya. Siapapun yang mengalahkannya harus kuat. Oleh karena itu, 6 menuju ke Fuller Golden Sands dengan lebih dari 100 orang. Dia tidak meninggalkan apapun secara pribadi untuk waktu yang lama. Tubuhnya mungkin akan berkarat jika dia tidak berolahraga lebih awal. Mereka segera mencapai pintu masuk Fuller Golden Sands. 6 memimpin jalan, diikuti oleh lebih dari 100 orang. Mereka memasuki lobi Fuller Golden Sands. 6 membeku. Di tengah lobi duduk seorang pemuda. Di belakang pemuda itu berdiri seorang pria parubaya. Di bawah kakinya ada pesuruh Harry, yang meneleponnya di telepon. Selusin menjaga keamanan keberadaan di lantai. Ada ratusan tamu Fuller Golden Sands yang menonton. Sudah bertahun-tahun, 6 tidak pernah kehilangan cara ini selama bertahun-tahun. Itu lebih dari sekadar dihindari. Dia pada dasarnya naik ke atas. Dengan semua orang ini mengawasi mereka, bagaimana dia akan menjaga reputasinya di River City jika dia tidak mengurusnya hari ini? 6 langkah maju. Dia berada sekitar 7 atau 8 meter dari David. Ratusan orang mengikuti dan berdiri di belakang 6. Ketika para penonton melihat begitu banyak orang muncul tiba-tiba, beberapa mulai berpura-pura pergi karena mereka takut terluka. Banyak orang yang lebih berani tetap tinggal, tetapi mereka hanya tinggal di dekat tepi lobi. Itu 2 melawan lebih dari 100 orang. Meskipun Paul menunjukkan kemampuan seni bela diri yang hebat, tidak ada yang optimis tentang mereka. Patrick membisikkan sesuatu kepada Madison, berjalan ke tengah lobi, dan berdiri di belakang David. Madison mencoba meraih Patrick, tidak mau pergi. Namun, dia ingat bahwa David terlibat dalam kekacauan ini karena menyelamatkan mereka. Jadi dia menarik tangannya dan menatap mereka dengan gugup. David menyinggung mereka untuk menyelamatkannya, dan Patrick tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Pemuda, jangan terlalu impulsif. Beberapa hal memiliki konsekuensi, kata Six sambil menatap David. Tuan Camden, selamatkan aku. Harry berteriak ketika David menginjaknya. Apakah kamu pemiliknya? Apakah Anda tahu hewan peliharaan Anda telah menggigit orang secara acak? Dia bertanya ketika dia mencapai Harry, yang berada di bawah kakinya, bukannya menjawab 6. Bahkan jika hewan peliharaan saya menggigit orang lain, saya akan menanganinya sendiri. Aku akan mematahkan siapa tangan pun yang menyentuhnya. Anda memiliki sikap yang kuat, Tuan Camden. Anda bahkan tidak bertanya mengapa. Tapi saya tidak hanya menyentuhnya hari ini, tetapi saya juga melakukannya dengan kaki saya. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Tidak masalah kenapa. Yang penting adalah Anda telah menyentuh anak buah saya, dan Anda bisa lupa meninggalkan lobi ini. Perhatikan apa yang akan aku lakukan padamu. 6 kemudian dipindahkan ke David. Tinju besinya tidak terkenal tanpa alasan. Meskipun dia sudah lama tidak bertarung dengan siapapun, dia masih berlatih setiap hari. Meskipun tidak sebaik dia berada di puncaknya, itu sudah dekat. Bab 78.
Dia harus menjatuhkan David dan gengnya dengan tegas hari ini. Jika tidak, dia akan terlalu dipermalukan untuk bertahan saya di kota sungai. Ketika 6 bergerak, begitu pula Paul, yang berdiri di belakang David. Dia dengan cepat bergerak di sekitar David untuk memenuhi tangan besi Six. 6 tidak jauh dari David dan ingin menjatuhkannya. Namun, dia menemukan sosok berdiri di depan David setelah ditarik. Itu adalah Paul, yang berdiri di belakang David. Itu tadi cepat. 6 terkejut. Dia hanya berjarak 7 atau 8 meter dari David, dan itu adalah jarak linier. Dia melakukannya tiba-tiba, tetapi lawannya menangkap begitu cepat. Dia pasti ahli. 6 tidak takut. Bagaimanapun, dia dinobatkan sebagai Raja Dunia bawah River City setelah berjuang melewati banyak ahli. Sedetik kemudian, dia meninju Paul. Paul berbalik ke samping, membungkuk, dan berkata di kepalanya, tinju meriam. Kemudian dia melemparkan pukulan. Wah, tinju mereka bertemu di udara dan diundang. Kemudian, mereka berpisah. Paul mundur memilih dan memantapkan dirinya. Dia menatap 6 dengan sedikit kejutan di matanya. 6 mundur 7 atau 8 langkah sebelum berhenti. Dia bahkan lebih terkejut melihat Paul hanya mundur. Pria ini sangat kuat. Dia mengakui bahwa kecuali para ahli seni bela diri tersembunyi di River City, yang lain di tempat terbuka bukanlah apa-apa dia. Namun, pria ini tidak mampu memblokir tinju besinya dan menjatuhkannya 6 atau 7 meter ke belakang. Selain itu, dia merasa setidaknya 3 tulang jari di tangannya patah. Keduanya sama sekali bukan orang biasa. Mereka kemungkinan besar berasal dari keluarga bangsawan. Namun, mereka bukan penduduk lokal. Sebagai Raja Dunia bawah River City, dia mengenal keluarga bangsawan lokal River City. Dia juga telah menemukan beberapa keturunan dari keluarga itu, tetapi orang-orang di depannya tidak ada di antara mereka. Oleh karena itu, mereka harus menjadi pengunjung yang kuat. Namun, mereka harus mundur karena mereka berada di wilayahnya. Jadi bagaimana jika mereka adalah anggota keluarga bangsawan? Dia memiliki orang-orang yang mendukungnya juga, atau dia tidak akan sampai sejauh ini. 6 tidak melangkah lebih jauh karena dia tahu dia bukan tandingan Paul setelah tabrakan. Kamu baik, tapi 2 tinju tidak cocok untuk 4, dan Anda harus melindungi tuan Anda. Saya akan melihat bagaimana Anda menanganinya. Tepat ketika Six hendak mengalahkan jumlah David dan menjatuhkannya, Paul tiba-tiba melakukan ke sisinya dengan kecepatan tinggi. Sebelum dia menyadarinya, cengkeraman seperti tang besi telah ditangkap. Tanda hubung. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kamu. 6 hanya mengucapkan satu kata sebelum Paul membacanya. Dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara dan hanya bisa menatap orang di depannya dengan mata ketakutan. Ten, Camden, Ten, Camden. Para antek di sekitarnya ingin maju, tetapi 6 memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti. Jika pria di depannya menerapkan sedikit kekuatan, 6 akan mati dengan tenggelamnya hari ini. David bangkit, berjalan ke 6, dan berkata, Tuan Camden, kan, hewan peliharaan Anda telah menggigit seseorang, namun Anda ingin mematahkan tangan korban. Saya ingin tahu siapa yang memberi Anda hak untuk melakukan hal seperti itu. Orang-orang 100 sesuatu di belakang Anda, atau keterampilan seni bela diri yang sangat bagus. Saat itu, tiba-tiba terdengar gemuruh besar seperti mesin dari luar lobi. Bab 79. Sebagai pusat hiburan terbesar di River City, Fuller Golden Sands memiliki lobi besar di lantai pertama. Raungan besar bergema di lobi sebelum Aston Martin khusus berhenti. Lalu yang kedua, yang ketiga. Pada akhirnya, keseluruhan mobil sport edisi terbatas berhenti di lobi. Masing-masing bernilai setidaknya $10 juta. Kedatangan 12 mobil sport edisi terbatas ini juga menarik perhatian penonton. 1 akan langka, tetapi hari ini, 12 muncul. Charles turun dari mobil sport pertama. Dia adalah pewaris tertua dari keluarga kaya lokal River City keluarga Luther. Dia juga kepala SCC Kota Sungai dan anggota tingkat tinggi SCC. Dengan demikian, dia tidak perlu hadir, tetapi dia menerima pemberitahuan dari markas 2 hari yang lalu bahwa anggota tingkat tinggi kedua SCC telah muncul di River City. Sebagai kepala SCC River City,
dia ingin bertemu dengan mereka. David kebetulan mengirim panggilan anggota tingkat tinggi hari ini, jadi dia datang. Ada 12 mobil dan 12 orang yang terdiri dari 10 pria dan 2 wanita, sebagian besar berusia 20-an dan 30-an. Orang-orang ini mewakili hampir setengah dari pengaruh River City. Orang biasa mungkin tidak tahu siapa mereka, tapi mereka yang telah mencapai tingkat tertentu akan tahu betapa menakutkannya mereka. Di mata orang-orang biasa, Six, Raja Dunia Bawah River City, sudah menjadi jagoan besar. Namun, sedikit yang mereka tahu bahwa 6 hanyalah pion yang disiapkan oleh beberapa orang untuk mendapatkan perhatian. Para petinggi sebenarnya bersembunyi di latar belakang dan tidak menonjolkan diri. Charles segera memimpin sekelompok orang ke David. Semua orang yang menahan napas seolah-olah mereka bisa memprediksi kekacauan yang akan terjadi. David, maukah kamu membantuku? Tanya Charles sambil berjalan mendekati David. Kekacauan yang mereka harapkan tidak muncul, namun mereka masih menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. David menatap Charles. Ini seharusnya menjadi satu-satunya anggota tingkat tinggi River City SCC, dan juga bos dari River City SCC. Dia mungkin orang yang menghubungkanku dengan rumah sakit Champion untuk mengoperasi Ibu Paul. Paulus, teriak David. Paul melepaskan cengkeramannya pada 6 pada saat itu. Setelah dibebaskan oleh Paul, Six mengambil beberapa napas berat dan dengan hormat berteriak kepada Charles, Tuan Luther. Tamparan. TT. Sebuah suara terdengar melalui lobi yang sunyi, membuat semua orang lengah. Cepat dan minta maaf kepada David. Charles berkata setelah menamparkan 6. Luther. Saya. Tamparan. Charles menamparkan wajah Six lagi. 6 segera sadar setelah Charles menamparnya 2 kali. Siapa itu Charles? Pewaris tertua dari keluarga Luther, keluarga paling berpengaruh di River City. Dia hanya bisa menjadi Raja Dunia Bawah River City karena dukungan keluarga Luther. Secara kasar, dia adalah antek keluarga Luther, yang mereka keluarkan untuk menarik perhatian orang. Siapapun yang memiliki nama depan Mer. Luther setidaknya harus setingkat di bawahnya. Sepertinya dia telah mengisyaratkan seseorang yang besar hari ini. Dia segera berbicara dengan hormat kepada David, Tuan Liddell, maafkan aku. Aku bodoh dan menghinamu. Tolong jadilah orang yang lebih besar dan jangan membuatku marah. Seorang pria hebat tahu kapan harus menyerah. 6 sampai di tempat dia hari ini karena suatu alasan. Seorang pria berusia 40-an dengan hati rendah meminta maaf kepada seorang pemuda berusia 20-an di depan begitu banyak orang. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan kebanyakan orang. Selain itu, semua orang tahu bahwa pria parubaya itu adalah kepala dunia bawah River City. David mengabaikan Six dan berkata kepada Charles, karena kamu sudah meminta, aku akan melepaskan ini. Kau murah hati, David. Cepat dan terima kasih kepada David. Petik 2. Bab 80. Terima kasih, Tuan Liddell. Terima kasih, Tuan Liddell. 6 berkata dengan cepat. Ayolah, Daud. Ayo pergi minum di suatu tempat. Ayo pergi, Charles. Bersama-sama, mereka berjalan ke atas, diikuti oleh sekelompok anggota SCC River City. David menamparkan bahu Patrick dan menyuruhnya pulang dulu. Manajer Fuller Golden Sands segera membangun maju untuk memimpin. Dengan demikian, kelompok itu pergi. Mereka meninggalkan ratusan penonton yang berani dan lebih dari 100 antek yang dibawakan Six dengan kaget. Mereka seperti terjebak dalam mimpi. Itu dia. Bagaimana dengan kekacauan yang kita harapkan? Tuan Camden, yang dikenal sebagai Raja Dunia Bawah River City, ditampilkan 2 kali di wajahnya, tetapi harus meminta maaf dengan rendah hati. Banyak orang memandang 6, yang didirikan di tempat yang sama. Mereka berpikir, bukankah kamu bos dunia bawah River City? Mengapa kamu begitu lumpuh? Anda meminta maaf setelah memukul. Kecuali beberapa yang mengetahui kebenaran, yang lain mengira sebagai sesuatu yang mengejutkan. Harry berbaring di lantai sambil berpura-pura pusing, sehingga dia tidak bisa bangun. Dia takut Six akan mencabik-cabiknya. Jika bukan karena dia, 6 tidak akan begitu dipermalukan hari ini. Mungkin tidak akan lama sebelum berita tentang apa yang terjadi hari ini menyebar ke seluruh River City. 6.
Raja dunia bawah River City, juga akan menjadi target lelucon dan olok-olok. Tentu saja, mereka hanya bisa berbicara di belakang. Madison dan teman-teman sekelasnya melihat sosok David yang pergi dan membayangkannya tidak nyata. Mereka ingin bertanya kepada Patrick siapa David, tapi tidak tahu caranya. Patrick juga tercengang. David dan Patrick adalah teman sekamar ketika mereka masih mahasiswa baru di universitas. Mereka adalah yang paling dekat di antara 4 teman sekamar. Dia tidak menyangka David memiliki identitas yang begitu menakutkan. Sepertinya dia perlu mencari kesempatan untuk menanyakan hal ini padanya. Pada suatu hari, Rosalie dan Eliza saling memandang dan melihat penyesalan di mata masing-masing. Jika mereka bisa bergaul dengan David ketika Madison mengundang mereka untuk bergaul dengan Patrick, mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di River City sekarang. Mereka memandang rendah kesempatan besar yang hanya bisa menjadi impian mereka. Hidup terkadang akan berubah seperti ini. Anda tidak akan memiliki kesempatan lain setelah Anda melewatkannya. Kamar pribadi premium di Fuller Golden Sands. 2 pemuda sedang mengobrol. Howard, terima kasih atas semua kerja keras selama bertahun-tahun. Ten Quinn, kamu terlalu baik. Dengan senang hati saya bekerja untuk Anda. Aku akan mentraktirmu makan ketika kamu kembali ke ibu kota. Terima kasih, Tuan Quinn. Seru pria bernama Howard. Hanya sedikit orang yang bisa membuat Tuan Quinn mentraktir mereka makan sendiri. Itu adalah kehormatan besar baginya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Luna? Nona Luna baik-baik saja, Tuan Quinn. Ketuk-ketuk. Saat mereka berbicara, ada ketukan di pintu. Masuk. Seorang pria parubaya berusia 40-an masuk. Ten Quinn, ada anggota SCC yang berkumpul di bawah sekarang. Oh, kamu tahu kenapa? Kudengar ada anggota tingkat tinggi yang menggunakan panggilan itu. Siapa namamu, Charles? Tidak, River City memiliki anggota tingkat tinggi lainnya. Jangan khawatir, SCC hanyalah sekelompok orang gaduh. Selain beberapa anggota inti dan beberapa anggota tingkat tinggi, yang lain tidak perlu bertanya-tanya. Ya Pak, pria parubaya itu meninggalkan ruangan. Howard, cari anggota baru SCC tingkat tinggi di River City. Ya, Tuan Quinn.